Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya melanjutkan materi saya di bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Di sini ada yang pertama itu ada pengolahan data menggunakan DePi, yang mana data interaksi pengguna TikTok diperoleh dari aktivitas komentar dan balasan komentar pada video yang menjadi objek penelitian. Data tersebut kemudian disusun dalam bentuk edge list yang berisi hubungan antar pengguna dan diimpor ke dalam aplikasi GP untuk dilakukan analisis jaringan sosial. Pada penelitian ini, terdapat 8 pengguna yang direpresentasikan sebagai node dan 12 hubungan interaksi yang direpresentasikan sebagai edge. Node menunjukkan pengguna TikTok yang terlibat dalam proses komunikasi, sedangkan edge menunjukkan hubungan yang terbentuk melalui komentar maupun balasan komentar antar pengguna menurut Saputra 2020. Node dan edge merupakan komponen utama dalam teori graf yang digunakan untuk merepresentasikan hubungan antara aktor dalam suatu jaringan. Selanjutnya di yang kedua yaitu visualisasi struktur jaringan. Hasil visualisasi jaringan menunjukkan bahwa interaksi pengguna TikTok membentuk jaringan yang saling terhubung dengan total 8 node dan 12 edge. Hasil visualisasi pada GP yaitu pada gambar berikut. Terus interpretasinya yang pertama yaitu aktor C dan D berperan sebagai pusat interaksi dalam jaringan. Aktor F dan G menulis tingkat interaksi yang relatif lebih rendah. Interaksi antar pengguna tidak tersebar secara merata. Sebagian besar komunikasi berlangsung melalui beberapa pengguna utama, dan terakhir struktur jaringan menunjukkan adanya pengguna dominan dalam proses komunikasi. Terus yang ketiga itu ada analisis degree centrality. Degree centrality digunakan untuk mengukur jumlah hubungan langsung yang dimiliki oleh setiap pengguna dalam jaringan. Semakin tinggi nilai degree centrality, maka semakin besar tingkat aktivitas komunikasi pengguna tersebut. Untuk tabelnya, aktor A degree-nya yaitu 3, aktor B 3, C 4, D 4, L 3, F 2, G-nya 2, dan H-nya 3. Terus di bagian 4 yaitu ada analisis Between centrality. Between centrality digunakan untuk mengukur kemampuan seorang pengguna dalam menjadi penghubung atau perantara komunikasi antar pengguna lain dalam jaringan. Tabel hasil Between centrality yang pertama itu aktor A, Between-nya 0,10, B 0,12, C 0,18, D 0,22, E 0,15, F 0,05, G 0,04, dan H 0,14. Terus yang kelima itu adalah analisis korelasi centrality. Korelasi centrality digunakan untuk mengukur tingkat kedekatan seorang pengguna dengan seluruh anggota jaringan. Semakin tinggi nilainya, semakin cepat pengguna tersebut dapat menjangkau pengguna lain. Tabelnya yaitu aktor A closeness-nya 0,67, B 0,70, C 0,75, D 0,78, E 0,72, F 0,60, G 0,58, dan H 0,71. Terus di bagian 6 itu ada analisis kelompok. Berdasarkan hasil visualisasi jaringan ditemukan adanya pembentukan kelompok-kelompok pengguna yang berinteraksi lebih intensif dibandingkan dengan pengguna lainnya. Yang pertama yaitu terdiri atas aktor A, B, C, D, dan E. Kelompok ini memiliki tingkat komunikasi yang tinggi dan menjadi pusat aktivitas jaringan. Yang kedua, kalau terdiri dari aktor F, G, dan H. Kelompok ini memiliki tingkat interaksi Kelompok kedua terdiri dari aktor F, G, dan H. Kelompok ini memiliki tingkat interaksi yang lebih rendah dan berada pada bagian pinggiran jaringan, namun tetap terhubung dengan jaringan utama. Keberadaan kelompok-kelompok tersebut menunjukkan bahwa interaksi pengguna TikTok cenderung membentuk komunitas-komunitas kecil berdasarkan intensitas komunikasi yang terjadi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Putri Hidayat 2023 yang menjelaskan bahwa interaksi pada TikTok dapat membentuk kelompok sosial tertentu berdasarkan pola komunikasi antar pengguna. Terus kita ke bagian 7 yaitu pembahasan. Berdasarkan hasil analisis jaringan sosial menggunakan GP, diketahui bahwa ada pengguna interaksi pengguna TikTok membentuk jaringan yang bersifat semi terpusat.
Struktur ini menunjukkan bahwa komunikasi tidak berlangsung secara merata. Bersifat di sini ada bagian 7 pembahasan yang mana berdasarkan hasil analisis jaringan sosial menggunakan GP diketahui bahwa ada sekitar interaksi pengguna TikTok membentuk jaringan yang bersifat semi terpusat. Struktur ini menunjukkan bahwa komunikasi tidak berlangsung secara merata, melainkan bersifat pada beberapa pengguna yang memiliki hubungan lebih banyak dibandingkan anggota jaringan lainnya. Hasil analisis dari similarity menunjukkan bahwa aktor C dan D merupakan pengguna yang paling aktif karena memiliki jumlah hubungan terbanyak dalam jaringan. Namun berdasarkan hasil Between centrality dan Causative centrality, aktor D memiliki posisi yang lebih strategis dibandingkan pengguna lainnya. Aktor D berperan sebagai penghubung utama antar pengguna sekaligus memiliki kemampuan menjangkau seluruh anggota jaringan dengan lebih cepat. Hasil analisis jaringan yang menunjukkan adanya kelompok utama yang terbentuk berdasarkan intensitas interaksi. Kelompok pertama menjadi pusat aktivitas komunikasi, sedangkan kelompok kedua berada pada bagian pinggiran jaringan dengan tingkat interaksi yang lebih rendah. Terus kita ke bab terakhir, yaitu bab 5 penutup. Yang pertama, kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis jaringan sosial pada interaksi pengguna TikTok, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, jaringan komunikasi pengguna TikTok memiliki struktur semi terpusat dengan beberapa aktor yang menempati posisi penting dalam jaringan. Yang kedua, aktor D merupakan pengguna yang paling berpengaruh karena memiliki sifat Between centrality dan Causative centrality tertinggi dalam jaringan. Yang ketiga, aktor C dan D memiliki tingkat aktivitas komunikasi yang tinggi yang ditunjukkan oleh nilai Decrease centrality tinggi. Yang keempat, terdapat kelompok-kelompok pengguna yang terbentuk berdasarkan intensitas komunikasi antar anggota jaringan. Yang kelima, analisis jaringan sosial mampu memberikan gambaran mengenai pola hubungan struktur komunikasi serta penggunaan yang memiliki pengaruh dalam jaringan.